Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Novita Eka Nurjanah, Magister Pendidikan, dosen pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kreativitas Anak Usia Dini dengan kode mata kuliah KB 2411617 untuk semester 6 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Kreativitas Anak Usia Dini mengkaji aspek teoritis dan praktis dalam lingkup konsep dasar kreativitas, urgensi pengembangan kreativitas anak usia dini, hubungan kreativitas dan perkembangan kognitif anak, kajian riset tentang pengembangan kreativitas anak usia dini, pembelajaran kreativitas anak usia dini, pengembangan kreativitas anak usia dini dalam pembelajaran dan asesmen kreativitas. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau learning outcomes yang pertama menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terstruktur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang pendidikan anak usia dini serta dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kemudian menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan bermain sesuai dengan perkembangan anak, pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa. Kemudian menguasai perkembangan dan belajar anak usia dini, menguasai teori belajar dan pembelajaran PAUD, serta pendekatan-pendekatan yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak usia dini, merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan melakukan inovasi pembelajaran pada bidang PAUD, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan mempunyai ketulusan, komitmen, serta kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan dari peserta didik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kreativitas anak usia dini ini mengkaji aspek teoritis dan praktis dalam lingkup konsep dasar kreativitas, urgensi pengembangan kreativitas anak usia dini, hubungan kreativitas dan perkembangan kognitif anak, kajian riset tentang pengembangan kreativitas anak usia dini, pembelajaran kreativitas anak usia dini, pengembangan kreativitas anak usia dini dalam pembelajaran, dan juga asesmen kreativitas. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama terkait dengan pengertian kreativitas, kemudian konsep 4P dalam kreativitas, domain kreativitas, kompetensi abad ke-21, kreativitas sebagai basic skill, kebutuhan anak terhadap aktivitas kreatif, kasus pengembangan kreativitas anak usia dini di Indonesia, sifat dasar kreatif, konsep berpikir divergen dan konvergen, proses kreatif, karakteristik individu kreatif, faktor kreativitas, penelitian terdahulu tentang pengembangan kreativitas untuk anak usia dini, penelitian terdahulu serta riset-riset yang dapat dikembangkan, konsep kurikulum kreatif anak usia dini, konsep pembelajaran kreatif anak usia dini, metode pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini, peran guru dan lingkungan untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini, perencanaan pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini, pengertian asesmen kreativitas, jenis asesmen kreativitas, implementasi tes kreatif, dan merancang asesmen kreativitas untuk anak usia dini. Sistem perkuliahan ini dilakukan secara luring dengan adanya interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning, case study, dan team based project. Basis penilaian pada mata kuliah ini
yaitu aktivitas partisipatif, studi kasus 30%, hasil project team based project 30%, tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Demikian deskripsi terkait dengan mata kuliah yang akan saya ampu. Silakan melihat pelaksanaan pembelajaran dari kreativitas anak usia dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita mengikuti perkuliahan pada siang hari ini, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep kreativitas, khususnya pada anak usia dini. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan urgensi atau pentingnya kreativitas pada anak usia dini. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menyampaikan kenapa sih kreativitas itu penting untuk dikaji. Silakan, ada yang berpendapat kenapa ya kreativitas itu penting? Pentingnya apa ya? Kebermanfaatannya apa ya? Mungkin ada yang mau? Ya, silakan. Perkenalkan, saya jadi izin menjawab, yaitu menurut saya kreativitas itu sangat penting untuk manusia ini untuk mengasah kognitifnya dan mengasah aspek perkembangannya, karena kan kognitif itu sangat penting gitu untuk segala aspeknya. Jadi kalau anak itu semakin kreatif, maka kognitifnya semakin terasah dan perkembangannya akan terjamin berstimulasi dengan baik. Oke, baik, terima kasih Mbak Yasmin. Jadi menurut Mbak Yasmin, kreativitas itu penting karena berhubungan erat dengan kognitifnya gitu ya. Kalau kognitifnya terasah, maka kreativitasnya pun akan bisa terstimulasi dengan baik. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain? Oke, silakan. Izin menjawab, Iya. sebelumnya pertama saya Indira terkait kreativitas ini karena begitu penting karena kreativitas masuk di kemampuan 4C yang memang perlu dimiliki oleh anak usia dini dan di generasi selanjutnya ya Ibu. Jadi sebagai guru kita harus memiliki kreativitas yang nantinya akan kami berikan, yang kami turunkan kepada anak usia dini. Oke, baik. Jadi kreativitas ini merupakan salah satu keterampilan yang penting distimulasi di era saat ini gitu ya, sehingga guru ini harus memiliki pedagogi kreatif yang mana nanti harapannya bisa menstimulasi kreativitas pada anak begitu. Oke, mungkin teman-teman juga perlu mengetahui bahwa saat ini kita berada pada pendidikan di abad ke-21 gitu ya. Nah, kompetensi apa sih yang perlu dimiliki di abad ke-21? Tentu salah satunya terkait dengan kreativitas. Nah, selain kreativitas, ada apa saja? Kira-kira apa ya yang perlu distimulasi? Ada yang mau berargumentasi? Kompetensi yang penting distimulasi di abad 21 selain kreativitas itu apa ya? Mohon izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Saya Mas Ayu, mohon izin menjawab. Jadi kompetensi yang bisa dikembangkan dan fokus kreativitas itu ada berpikir kritis. Oke, berpikir kritis atau critical thinking ya. Mungkin ada lagi Mbak Mas Ayu? Selain berpikir kritis, Ada computational thinking. apa? Computational thinking. Computational thinking. Oke, berpikir komputasi ya. Oke, mungkin ada lagi apa ya teman-teman ya? Nah, apa ya kira-kira ya? Nah, di sini teman-teman bisa melihat
solving atau keterampilan menyelesaikan masalah. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ada komunikasi. Kemudian ada apa lagi? Literasi. Terus ada apa lagi? Nah, ini yang penting, pemahaman lintas budaya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Tadi komputasi ya, udah dijelaskan sama Mas Ayu. Kemudian critical thinking, literasi, komunikasi, ada karir dan juga kehidupan. Nah, ini adalah beberapa keterampilan yang penting untuk distimulasi di abad ke-21. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan kreativitas sebagai basic skill atau keterampilan dasar pada anak usia dini. Nah, kenapa sih keterampilan kreativitas ini merupakan keterampilan dasar bagi anak usia dini? Kira-kira apa ya? Ya, silakan. Sebelumnya saya ingin minta pendapat saya. Iya. Terkait kreativitas mengapa perlu ditanamkan di anak usia dini, karena abad 21 ini kan sudah banyak menggunakan teknologi, jadi anak perlu dipersiapkan untuk masa depannya agar pekerjaan nanti yang menjadi yang akan dimiliki anak itu tidak digantikan oleh robot. Jadi anak perlu kreativitas untuk membangun hal-hal baru seperti itu, Ibu. Dan itu perlu dimulai dari anak usia dini karena memang anak itu menangkapnya begitu cepat gitu. Jadi itu alasan menjadi begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indira, luar biasa. Jadi, kenapa sih kreativitas ini sebagai keterampilan dasar? Karena akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, yang bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu yang baru agar tidak ketinggalan zaman gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke, mungkin ada lagi? Oh ya, kenapa sih menjadi keterampilan dasar? Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa pada anak usia dini itu perkembangan otaknya begitu pesat, sehingga harapannya stimulasi itu sudah diberikan sejak dini, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau berpendapat masih terkait dengan kreativitas sebagai keterampilan dasar. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira aktivitas kreatif itu yang seperti apa? Aktivitas kreatif itu yang seperti apa ya? Oh ya, kita bisa ya. Aktivitas kreatif. Nah, ini aktivitas kreatif tuh merubah barang bekas menjadi bermanfaat ya. Kemudian ada apa lagi, teman-teman? Jadi barang yang bermanfaat. Ada lagi nggak aktivitas kreatif di PAUD? Bisa gurunya, kreativitas guru dalam mengajar, bisa aktivitas anaknya. Anak mencoba hal baru dengan melukis pakai tangan. Oh, finger painting ya. Mencoba hal baru ya, yang belum pernah dia lakukan. Oke, ini untuk anak. Kemudian ada apa lagi? Mencoba hal baru, terus menciptakan suatu karya yang mungkin kalau orang dewasa menganggap itu hal yang biasa, tetapi bagi anak itu adalah hal yang luar biasa. Contohnya jika ada galop gitu ya, galop unit di sekolah atau di taman anak-anak, orang dewasa mungkin menganggap ketika ada galop maka dia akan membuat gedung gitu ya, bisa dibuat gedung, bisa dibuat jembatan dan lain sebagainya. Tetapi bagi anak yang belum pernah membuat gedung, membuat jembatan gitu ya, dan itu menjadi hal yang baru bagi dia, itu merupakan salah satu kegiatan yang kreatif, karena gedung yang dia buat, jembatan yang dia buat itu kan berdasarkan ide atau pemikiran dia
sendiri gitu ya, mungkin berdasarkan apa yang sudah pernah dia lihat, bisa dari video atau secara langsung anak melihat gedung-gedung yang ada di sekitar mereka. Oke. Selain ini ada apa lagi aktivitas kreatif? Mungkin dari segi gurunya, guru yang kreatif itu ketika guru ngapain? Oke, bisa memanfaatkan media yang ada di sekitar ya untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian apa lagi? Mungkin bisa outing kelas ya. Jadi Outing kelas. kegiatan berupa tantangan nanti anak diminta menyelesaikan itu. Oke, jadi paham ya bahwa pedagogi kreatif itu berpengaruh dengan kreativitas pada anak. Selanjutnya, tentu teman-teman sudah pernah melihat kasus-kasus pengembangan kreativitas yang ada di Indonesia. Bisa kasus itu yang dilakukan oleh guru, bisa juga dilakukan oleh orang tua atau di lingkungan masyarakat sekitar. Itu bagaimana kasus ini menstimulasi atau justru tidak menstimulasi kreativitas pada anak usia dini. Nanti teman-teman silakan berdiskusi secara berkelompok. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok gitu ya, dan masing-masing kelompok silakan mendiskusikan kasus pengembangan kreativitas yang ada di Indonesia saja. Atau mungkin teman-teman cakupannya lebih kecil, misalnya di lingkungan kalian, gitu ya. Dari observasi yang pernah kalian lakukan di lembaga PAUD misalnya, atau mungkin di lingkungan sekitar kalian, silakan kalian tuangkan gitu ya, dan nanti kita diskusikan bersama, gitu ya. Satu kelompok ya. Silakan bisa melingkar, mungkin satu kelompok ada 3 dan 4.
diskusi kami dari kelompok Mangga ingin mempresentasikan tentang kasus pengembangan kreativitas di Indonesia. Nah, kami mengambil kasus-kasus negatif yang ada di Indonesia. Dari Greta. Yang pertama itu rendahnya kemampuan kreativitas guru. Nah, mungkin itu Kemudian ada kurangnya kemampuan terhadap teknologi. Nah, kalau zaman sekarang ini kan teknologi kayak ada berkembang banget, tapi itu masih ada beberapa guru, khususnya guru-guru yang sudah sepuh itu kurang bisa mengakses teknologi. Kalau bisa mengakses pun kayak benar-benar copy paste aja, jadi kayak gurunya itu kurang kreatif dan nggak bisa mengembangkan. Jadi kan copy paste itu kayak udah jadi budaya di Indonesia ya, jadi kayak benar-benar tanpa diolah lagi atau ditambahin lagi gitu, benar-benar cuma copy paste aja. Jadi gara-gara itu mungkin gurunya kayak cuma meng-copy paste ini terus nanti disampaikan kepada anaknya tanpa diolah, jadi anaknya hanya meniru apa yang disampaikan oleh guru. Izin dari tadi yang mengenai copy paste itu ada juga itu dari guru-guru yang mungkin nggak mau ribet atau apa itu selain copy paste itu juga mungkin dalam perancangan seperti RPH dan sebagainya itu aja bukan membuat sendiri tapi beli. Itu juga kami sempat menjumpai hal tersebut. Nah, dari kasus tersebut juga didukung dengan adanya kurangnya dukungan dari pendanaan dan juga infrastruktur dari pemerintah, baik itu dari swasta maupun juga dari yayasan dari lembaga tersebut. Lalu ada persepsi negatif terhadap kreativitas. Nah, ini anggapan ketika kita yang sedang menyampaikan ide-ide kreativitas itu malah ditepis atau tidak ditangkap atau tidak didukung seperti itu. Hanya apa sih itu, kayak kamu buat apa seperti itu. Nah, misalkan tadi juga ibu juga menjelaskan kayak anak sedang itu malah jangan kayak gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok stroberi atau kelompok apel ya, silakan. Dari kelompok mana yang mau bertanya, boleh bertanya, boleh memberikan tanggapan atau tambahan gitu yang terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok mana. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Ini dari kelompok apa yang tadi? Stroberi ya. Ini berdasarkan izin bertanya ya dari kelompok Mangga. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin sedikit bertanya terkait rendahnya dari kemampuan kreativitas dulu ya. Tadi kan juga sudah mungkin disinggung waktu pembelajaran diskusi tadi sama ibu kita juga. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri nih setelah observasi di beberapa TK gitu ya, nah yang benar-benar kayak kelihatan nih gurunya nih kurang kreatif banget nih, seperti apa gitu. Apakah dari kayak selain dari niru LKPD atau apa gitu, mungkin bisa disampaikan secara lebih. Terima kasih. Ya mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya Mbak ya, itu lebih ke dalam kegiatan dari guru dari sekolah itu tidak apa ya, harusnya kan udah ada kayak proyek dan sebagainya, tapi untuk proyeknya itu kayak anak-anak tuh jarang banget gitu loh Mbak buat kegiatan proyeknya itu. Bahkan mungkin itu juga terjadi di sekolah adik saya itu sendiri. Nah itu dalam kegiatan harian itu mungkin tidak ada kegiatan seperti itu yang memproyek membuat apa-apa sesimpel apa itu setahu saya juga tidak ada. Terus saya juga membandingkan di mungkin sekolah yang lebih yang di sekolah itu kayak ada gitu proyeknya, daripada itu hal-hal itu kayak pasti ada. Tapi kegiatannya kayak enggak gitu. Ya mungkin ada tambahan dari rekan satu kelompok. Mungkin bisa menambahkan itu ada dari berdasarkan hasil observasi diri saya sendiri, itu ada guru yang masih menerapkan kalau kita kan klasikal ya, tapi kalau di TK tersebut masih menggunakan metode ceramah, jadi tidak menggunakan media apapun. Nah itu juga faktor dari TK yang ada di desa seperti itu. Nah
sudah sepuh atau sudah tua seperti itu. Mungkin Mbak Bella. Baik, saya izin menambahkan kalau dari observasi saya sendiri, saya itu pernah menjumpai guru yang bercerita ke anaknya itu pakai buku dongeng aja. Jadi kayak bener-bener dibacain aja tanpa ada intonasi atau ekspresi gitu-gitu, nggak pakai alat peraga juga. Jadi cuma bener-bener buku dikasih tahu gitu aja. Jadi kayak menurut saya itu kurang kreatif. Oke, mungkin ada tanggapan? Iya, silahkan. Terima kasih Bu. Nah mungkin dari teknik memperhatikan sendiri lebih ke dari berdasarkan observasi namun lebih ke metodenya ya, jadi lebih kayak kurang dari mungkin dari gurunya juga tidak bisa mengakses teknologi secara digital secara penuh, jadi kebanyakan ya hanya berpatokan pada buku cerita saja tapi tanpa informasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita tadi sudah mengkaji terkait dengan jenis dari kreativitas pada anak usia dini, baik kompetensi ya pada pendidikan 21, kemudian kreativitas sebagai basic skill, kemudian juga karakteristik dari guru yang memiliki kreativitas atau pedagogi kreatif, dan kasus-kasus yang kita temukan di lapangan terkait dengan pengembangan kreativitas pada anak usia dini. Mungkin sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Oke, baik. Kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan ini. Sebelumnya silahkan bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman atas semangat yang luar biasa. Semoga materi ini nanti bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila saya ada salah kata atau mungkin hal yang kurang berkenan. Ibu akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di pertemuan berikutnya dan hati-hati di jalan. Sekian video PDD UKT-PT bidang pengajaran dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.